Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Evan Jaya bersama dengan Anda semua di video ramalan channel YouTube saya ini. Jadi teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang urutan show yang ke-11 ya, tingkatan yang ke-11 yaitu urutan show anjing. Nah, jadi di sini bagaimana situasi kondisinya di bulan November sama 1 bulan ya. Jadi teman-teman ya mohon maaf ya karena memang di bulan 11 ini kita udah memasuki 3 hari ya di bulan November. Jadi mungkin ada keterlambatan ya karena memang saya ada banyak kesibukan, banyak urusan. Jadi ini baru hari ini baru bisa saya meramalkan tuh orang yang bersio anjing ya. Nah, jadi teman-teman di sini maaf kata ya, memang teman-teman yang sudah banyak menanti-nantikan dan menunggu ramalan. Nah, jadi teman-teman di sini tanpa basa-basi ya, mungkin teman-teman udah banyak penasaran ya bagaimana sih situasi kondisinya. Oke, rezekinya itu untuk orang bersio anjing ya di bulan 11 ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan ramalan uh, terbaru saya ya, info-info ramalan yang terbaik buat Anda semua. Jadi teman-teman di sini kiranya ya teman-teman bisa memaklumi hal-hal yang baik ataupun yang tidak baik ya. Dan sehingga memang nanti biasanya kita sebagai manusia pasti tidak selalu mendapatkan hal yang baik, tapi selalu mendapatkan ujian dan cobaan, apalagi berbagai masalah ya. Oke teman-teman, di sini curahkanlah semua hati dan jiwa Anda ke dalam video ramalan ini supaya saya bisa mengambil aura-aura positif yang semua berasal dari Anda yang sesuai dengan situasi kondisi di bulan 11 ya. Nah, jadi teman-teman di sini kiranya ya teman-teman tetap fokus ya supaya bisa nonton video ramalan ini dari awal sampai akhir, jangan tanpa ada uh, merasa jenuh ataupun skip ya, melewati beberapa hal ya, supaya karena memang ada beberapa hal, beberapa orang yang selalu ingin melewati itu semua. Jadi teman-teman harus selalu bisa menyimak ya apa hasil ramalan saya, karena memang banyak teman-teman yang bisa tahu hanya menonton saja, tapi mungkin ya dalam berbicara saya mungkin ada beberapa hal yang memang kurang bisa dimengerti ya mungkin ya. Jadi mungkin suka melewati beberapa omongan yang saya omongin gitu ya, yang saya kasih tahu. Oke teman-teman di sini ya mungkin bijak-bijaklah dalam hal ramalan ini supaya bisa mengambil hal positif ya, supaya Anda tidak merasa dirugikan ataupun merugikan diri sendiri. Nah, oke teman-teman di sini saya akan meramalkan situasi kondisinya bagaimana di bulan 11 ya untuk orang show anjing. Nah, teman-teman di sini untuk orang yang bersio anjing ya, dari hasil penerawangan arah positif yang saya ambil itu adalah bagaimana menyikapi situasi masalah kondisi ya di bulan 11 ini ya. Karena memang show anjing ini sih memang tidak ada sesuatu hal masalah yang memberatkan diri Anda. Cuman di sini ya mungkin uh, selalu dihadapkan beberapa masalah di depan mata, cuman ya kurang bisa menyikapi ataupun menyelesaikan masalah itu dari awal sampai akhir ya. Terkadang orang kalau dihadapi masalah itu selalu mengerjakan di awal tapi tidak menyelesaikan di tahap yang terakhir ataupun tahap akhir ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya kalau saya lihat di sini ya mungkin ya harus lebih tekun dan gigih ya dalam menghadapi masalah. Jika memang ada urusan ya siapkanlah dari awal sampai akhir supaya tidak ada sesuatu kendala yang membuat Anda tuh jadi resah, jadi gelisah ya. Karena memang suatu masalah ataupun suatu urusan kalau sudah menyangkut diri sendiri ataupun orang lain mungkin sangat susah ya untuk melewati hari ya. Karena memang itu memang sesuatu hal yang harus diharuskan ya. Nah, jadi itu juga di bulan 11 ini memang untuk orang show anjing itu memang kurang bersikap dewasa dan kurang bijaksana ya. Jadi di sini di bulan 11 apalagi bijaksana dalam hal penggunaan uang, dalam hal pengeluaran ya. Karena memang di bulan 11 ini, bulan 11 untuk orang show anjing ini lebih banyak borosnya daripada hematnya. Jadi di sini harus lebih condongkan supaya jangan terlalu
merasa diri Anda tuh selalu pintar menggunakan uang tapi tidak pintar selektif dalam penggunaan uang gitu ya. Nah, oke, di situ yang aura positif yang bisa saya ambil ya. Oke, jadi sini saya akan melanjutkan dari hasil menyeduhkan air ditandai dengan lonceng tanda berbunyi. Oke, teman-teman, di sini saya akan menyeduhkan air dulu ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan saya tahu dulu ya aura-auranya itu bagaimana. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ada suatu kemenangan ya. Di sini ada suatu bendera putih ya yang dipegang oleh seorang raja. Cuman dia tuh berpakaiannya tuh tidak selayak seperti orang yang eh, seperti orang raja yang berpakaian mewah ya. Karena memang di sini suatu kemenangan, habis itu juga sebelah tangan kanannya itu mengambil bendera putih ya, semua warna bendera putih ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini memang ada nampak seorang raja, cuman dia bukannya berpakaian seperti layaknya seorang raja ya. Nah, jadi di sini ya dia duduk di sebuah kursi ya. Di sini ya kalau saya lihat sih kursinya kursi kemenangan ya, bukan kursi seorang raja, tapi seorang kursi kemenangan. Nah, terus juga di sini kalau saya lihat di sini ditambahkan dengan uh, auranya itu aura langit tiba-tiba cerah tapi tiba-tiba mendung gelap ya. Nah, jadi disertai dengan air hujan ya, air hujan turun ya. Nah, ini kenapa bisa begitu? Untuk orang Xiao Anjing ini kalau saya lihat ya, memang sih lebih banyak condongnya uh, tidak ingin merubah diri ataupun selalu membiasakan sikap-sikap hal yang baik, sikap-sikap hal yang tidak baik ya, yang selalu membuat Anda tuh jadi diri Anda sendiri menjadi malas, jadi terburu-buru dalam hal pengambilan keputusan. Jadi di sini untuk orang Xiao Anjing itu memang kebanyakan ya mungkin satu kurang selektif dalam hal pengguna uang, terus yang kedua mungkin kurang bijaksana dalam hal berpikir ataupun dalam berbicara ya. Terus juga di sini ya teman-teman mungkin ya kalau saya lihat sini ya agak sangat susah ya. Kalau di sini kalau misalnya tanda kemenangan itu kan itu menandakan bahwa Anda itu benar-benar jika memang Anda benar-benar bisa membiasakan untuk membebaskan diri Anda semua itu dalam segala hal yang tidak baik, baik dari situasi kondisi yang memang kurang tidak bagus ya. Tapi Anda bisa mengambil hal positif ya, Anda bisa memperoleh kemenangan. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang saya maksud, seorang laki-laki ataupun seorang pria dia duduk tapi bukannya dia duduknya seperti layaknya seorang raja. Duduknya juga bukan duduk di kedudukan seorang raja, duduknya di tempat biasa, cuman dia penuh dengan kewibawaan memegang suatu bendera ya. Itu tandanya kemenangan. Nah, jadi di sini kemenangan itu bagaimana supaya kita bisa dapat, kita sendiri yang mengolah sendiri, menghandle ya, mengatur semuanya. Kita olah diri kita sendiri, baik dari pola cara kita berpikir, dari hal ekonomi, keuangan, terus juga dari hal cara kita berbicara, dari sifat-sifat kebiasaan yang tidak baik ya. Karena memang di sini ya mungkin kita kebanyakan hal-hal yang tidak baik itu mungkin selalu datang menghampiri kita, tapi semua kebanyakan yang tidak baik ya. Karena memang di sini ya memang sesuatu hal yang tidak baik itu pasti selalu uh, kita kalau misalnya punya usaha untuk selalu membuat diri kita itu menjadi tidak kebiasaan untuk suatu hal yang tidak baik, pasti itu semua tidak bisa melekat kepada diri kita sendiri ya. Seperti halnya kita misalnya seperti ini kan, teman-teman kan hari ini kan mungkin kurang selektif dalam penggunaan uang, terus juga selalu pintar mengeluarkan uang, pengeluarannya memang kurang bisa berhemat gitu ya. Mungkin di sini teman-teman mesti melihat ada judi ya, main judi. Nah, itu pun juga kurang selektif ya, kurang bijaksana dalam penggunaan uang. Nah, kita tuh selalu mengorbankan uang, 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 dan uang. Akhirnya kita kehilangan segala-galanya demi uang gitu ya, demi judi. Nah, akhirnya memang
ya teman-teman, ya disitulah salah satu contoh ya, kira kurang bijaksana, kurang selektif dalam hal penggunaan uang ya, kurang kurang bisa berhemat ya. Karena memang kita sebagai manusia pasti segala suatu hal yang wajar ya. Kita kalau misalnya sudah memiliki suatu hal yang sangat banyak, tapi kita kurang bersyukur, kita pengennya berjudi, kita pengennya ingin mendapat hal yang lebih. Teman-teman di sini ya mungkin ya, kalau misalnya bagi teman-teman yang ingin membutuhkan uang, kita kalau misal berjudi dalam hal kita mengorbankan uang yang sangat sedikit, itu boleh kalau kita misal lagi membutuhkan uang. Tapi kalau misalnya kita lagi sedang memain, kita punya uang, punya harta ya, hartanya banyak misalnya ya, tabungan juga ada, kendaraan juga banyak, rumah juga beberapa. Jadi kita kalau main judi, kita udah gila-gila main judi kan, kita banyak mengorbankan ini itu. Itu bukanlah hal yang jalan keluar ya teman-teman, karena memang itu adalah suatu ujian cobaan buat Anda ya teman-teman ya. Jadi untuk orang show anjing itu, satu, eh, jangan suka main mata ya, pihak orang ketiga ya, itu muncul dalam keluarga dan percintaan Anda. Terus yang kedua, ada cobaan untuk bermain judi ya, apalagi untuk main perempuan. Terus yang ketiga, itu kalau saya lihat di sini, ujian cobaan itu dalam hal soal uang ya. Mungkin dari Anda itu Tuhan menguji Anda tuh mungkin dalam hal membelanjakan uang, memboroskan uang, main judi, ataupun membeli suatu hal yang tidak baik, ataupun dan lain sebagainya ya. Nah, itulah adalah titik aura yang saya dapatkan ya. Jadi di sini benar-benar kita harus bisa jangan melekatlah dalam suatu hal kebiasaan yang tidak baik, karena memang itu akan selalu menghantui diri kita sendiri demi hari demi hari ya. Jadi di sini di bulan 11 ini bukannya selalu mendapatkan hal yang baik, tapi kita selalu dihantui dan dikejar hal-hal yang nggak baik ya. Oke, di sini udah cukup paham ya aura positif yang saya ambil dari air ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari sisi segi kartu remi ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan seperti biasa membagikan 3 kartu ya. Ya, ini 3 kartu ini seperti biasa hoki rezeki, di sini percintaan atau kekeluargaan, terus yang ketiga pencerahan aura ataupun kesehatan Anda ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan merapikan kartu dulu. Saya akan mengambil kartu pertama, yaitu meramal tentang hoki rezeki Anda ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kartunya sudah saya buka ya. Nah, kartu ini mengatakan bahwa Anda itu eh, banyak ujian, banyak cobaan di bulan 11 ya untuk orang yang bersio anjing. Nah, kenapa bisa begitu? Coba saya akan buka lagi 2 kartunya. Nah, 2 kartu ini mengatakan bahwa Anda itu ada pihak orang ketiga, apalagi ada sesuatu hubungan mungkin dari hal pertemanan ataupun sahabat teman lama yang tidak suka dengan Anda, yang mungkin kecewa, mungkin jadi di belakang dia mengerjai Anda tuh jadi tidak baik ya. Nah, jadi di sini hoki rezekinya ini kalau saya lihat banyak halangannya, banyak pantangannya, banyak tantangannya ya teman-teman. Karena memang di sini kalau saya lihat ya mungkin banyak sesuatu hal yang memang kejanggalan ya. Terus juga di sini di bulan 11 banyak suatu emosi, kurang ada kesabaran ya. Karena memang di sini ya kalau saya lihat di sini Anda bakal bisa bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Nah, seperti halnya di sini kalau saya lihat di sini ada satu ya. Nah, di sini yang tadi orang tidak diinginkannya adalah orang yang eh, berkulit kuning langsat ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, terus juga tegap, tinggi, berwibawa ya, orangnya gemuk lah, berisi ya. Ini adalah orang yang bisa membawa Anda itu suatu hal yang tidak baik. Mungkin dari hal sisi negatif ya, dari sisi untuk menjatuhkan Anda, dari segi uang, mungkin dari segi ekonomi, ada suatu hal yang memang kalau saya lihat di sini ya, dari hasil pendalaman saya sih memang ada eh, sama-sama membuka usaha yang sama ya. Ini kalau saya lihat di sini salah satunya ada yang sirik, ada yang cemburuan, ada yang iri hati ya, sama keberhasilan Anda ya. Karena memang selama ini Anda selalu tidak merespon sesuatu hal yang memang benar-benar Anda kerjakan gitu ya. Karena memang di sini
teman-teman ini yang tadi saya maksudkan tuh orang berkulit kuning langsat itu sangat tidak baik ya. Dia diam-diam ingin mencari ilmu dari Anda ya, dari usaha Anda, mungkin dari segi buka kafe, mungkin dari segi buka usaha yang lain, mungkin spare part ataupun yang berhubungan dengan usaha yang lain ya, di bidang kontraktor ataupun yang lain ya. Tapi di sini kalau saya lihat di sini memang aura positifnya itu yang bisa saya ambil itu mungkin dari hal yang dari hal memasak ya, mungkin dari hal jual makanan ya. Jadi di sini itu banyak sesuatu ilmu yang bisa dicontoh dan bisa dipraktekkan ya. Nah mungkin dari situ dia lihat usaha Anda tuh lebih maju daripada dia ya. Ya mungkin itu lebih jelas ya, karena memang dari cara mempraktekkan memasak makanan ya. Jadi di sini ya mungkin memasak makanan itu bisa mendapatkan sesuatu hal yang bagus ya. Tapi banyak orang mengatakan bahwa orang yang pintar memasak itu pasti punya keahlian gitu, punya bakat kemampuan. Orang yang meminta ilmu, orang yang ingin bertanya supaya bagaimana itu bisa mengerjakan makanan itu bisa lebih enak sama rasanya ataupun cara pembuatannya, itu memang misalnya ada 5 orang ya, kita memberikan jawaban nih bagaimana cara kita membuat kue misalnya ya, tapi hanya dari beberapa orang, 1 atau 2 orang yang bisa sama persis dengan cara pembuatan orang lain ya. Nah, ya orang lain yang bisa memberi Anda itu kekuatan rezeki ya, maksudnya kekuatan ahli, kemampuan supaya bisa Anda mau memasak dengan hal yang sangat persis gitu ya. Pada rasanya, wanginya, bentuk adonannya ya. Nah, jadi di sini ya biasanya orang kita kalau kita udah tahu ilmunya bagaimana, belum tentu bisa sama dengan cara ahli memasaknya gitu. Jadi teman-teman di sini ya, di situ ya mungkin udah tahu ilmunya, dia lihat sendiri bagaimana cara memasaknya. Jadi mungkin satu sisi dia lihat usaha Anda itu lebih maju, lebih berhasil daripada dia. Ya mungkin dia tutupi aura Anda, akhirnya dia banyak orang yang datang kepada dia. Tapi itu pun belum tentu ya banyak orang yang datang kepada dia, karena belum tentu masakannya itu sesuai dengan Anda gitu ya. Nah jadi di situ ya mungkin udah menutupi aura usaha Anda, dia kerjain Anda lagi, membuat Anda jatuh bangun, habis harta, gono gini segala macam. Akhirnya ya mungkin di bulan 11 ini Anda benar-benar dibuat susah-susah ya, dibuat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya memang di sini ya kalau saya lihat di bulan 11 ini ada kata janji ya dengan orang yang tidak diinginkan, mungkin dari sahabat, teman lama, mungkin teman baik ataupun yang orang lain, ataupun ya mungkin Anda baru sekitaran baru kenalan ya. Nah, jadi di sini di bulan 11 ini hati-hatilah dalam hal berpenghasilan, hati-hatilah mendapatkan suatu keuntungan, karena di bulan 11 ini semua hal yang tidak baik dalam hal suatu kemalasan itu semua berasal dari Anda sendiri. Jika memang itu selalu menghantui Anda, tapi Anda tidak bisa fokus, tidak bisa mengambil hal yang positif dari suatu hal yang membuat Anda tuh jadi tidak baik, Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu nasib kemalangan, hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat ya, saya harap teman-teman bisa mengubah kebiasaan Anda sehingga memang Anda tidak dirugikan orang lain ataupun dimanfaatkan orang lain ya, gitu ya. Oke, di sini teman-teman ya, di sini juga Anda bakal bisa bertemu dengan orang dewa penolong di bulan 11, tapi cuman di sini mungkin bisa memakan 24 hari ke depannya ya baru bisa ketemu dengan dewa penolongnya. Dan seperti apakah dewa penolongnya itu? Nah, dewa penolongnya seperti ini teman-teman. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat ya. Orang rambutnya panjang, lurus ya. Nah, badannya lumayan berisi, tinggi orangnya ya. Nah, ini adalah orang yang bisa membantu Anda ya, mungkin dalam hal bisnis, mendapatkan keuntungan, hubungan kerjasama ya. Nah, jadi di sini ya mungkin memakan waktu lewat dari 24 hari ya, baru bisa ketemu dengan baru bisa ketemu dengan dewa penolong. Itu juga di lain satu sisi ya,
lebih banyak bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya. Jadi teman-teman harus lebih selektif, lebih bijaksana, hati-hati dalam mengambil keputusan dengan orang lain ya. Karena memang di bulan 11 ini Anda benar-benar disikapi mengenai orang yang tidak diinginkan yang bisa menjatuhkan diri Anda ya. Apalagi dengan kebiasaan Anda yang tidak baik, ditambahkan itu semuanya itu nasib kemalangan selalu datang menghampiri Anda gitu ya. Jadi di sini saya harapkan Anda pencerahan aura ya. Nah, itu juga di sini saya akan lihat dulu. Di sini kalau saya akan lihat dulu, pesannya mengatakan bahwa Anda bisa bertemu dengan dewa penolong, cuman di sini Anda harus benar-benar menyikapi suatu hal yang baik, ya. Karena memang di sini juga satu sisi di bulan 11 Anda ada yang mengerjai Anda, ada yang sengaja menutupi aura Anda, ataupun Anda sedang ditutupi aura dari orang lain, bahkan dari orang terdekat Anda ya. Nah, jadi di sini lebih bagusnya itu Anda buatlah suatu penangkal, buatlah suatu jimat ya, ataupun memang untuk jaga badan, supaya Anda berjaga-jaga, supaya Anda diberi isyarat ataupun diberi sesuatu kekuatan supaya Anda bisa menghindari orang tidak diinginkan. Satu-satunya juga teman-teman pencerahan aura lalu membuat magic money gitu ya. Nah, jadi di sini ini pun juga bisa bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Nah, orang tidak diinginkan ini di sini ya teman-teman. Percaya atau nggak percaya di sini kalau saya lihat ya, ini adalah orang yang sangat cakep ya, seorang pria. Ini rambutnya lurus ya. Di sini adalah orang berkulit putih, cakep ya, orangnya tegap, belum berisi ya, tinggi ya. Ini adalah orang yang sebenarnya sih orang tidak diinginkan ya. Sebenarnya sih memang ini adalah orang yang memang datang untuk sengaja ingin membalas dendam ya kepada Anda. Karena memang kalau saya lihat di sini ya dulu-dulunya itu Anda pernah memanfaatkan dia. Jadi di bulan kehidupan sekarang ini, bulan 11 ini, dia datang kembali mencari Anda untuk mencari suatu janji bisnis. Nah, janji bisnis itu belum tentu bagus, tapi dia sudah berani untuk melakukan suatu interaksi kerjasama dengan Anda sehingga Anda mendapatkan kerugian gitu ya. Akhirnya dia membuat Anda tuh jadi terbirit-birit, jatuh bangun ya, habis karena harta ya. Mungkin juga Anda malu dibuat dia gitu ya. Karena memang di sini kalau saya lihat di satu sisi Anda banyak bertemu dengan orang tidak diinginkan, juga Anda kembali dihadapkan oleh penerimaan karma balasan gitu ya. Nah, jadi di sini hoki rezeki Anda itu harus benar-benar disikapi dengan baik ya, selektif dalam berpikir dan dalam cara pengeluaran uang ya. Oke, di sini sudah selesai ya untuk hasil ramalan hoki rezeki. Di sini saya akan meramalkan lagi untuk kartu kedua, yaitu percintaan dan kekeluargaan Anda. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah kembali membuka kartunya untuk kartu percintaan dan kekeluargaan. Nah, jadi di sini teman-teman di sini bertemu dengan pelakor ya di sini ya teman-teman. Nah, ini pun juga satu sisi bisa bertemu dengan orang yang baik. Nah, seperti apa tujuannya, rencananya di sini coba. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah suatu keyakinan, ketulusan hati, kejujuran ya. Nah, di sini adalah kebaikan hati. Ini adalah dua kartu ini yang melambangkan sangat baik sekali ya. Coba di sini kalau saya lihat ini berdasarkan hati nurani Anda ya teman-teman ya. Mungkin dari sikap berpasangan, mungkin dari sikap hal yang tidak baik ya mungkin ya di sini ya. Nah, jadi di sini hoki percintaan kekeluargaan ini mendapatkan banyak suatu hal yang frustasi, stres, kekecewaan, kekesalan hati, kesedihan. Ya, banyak suatu kegelisahan ya. Karena di sini kalau saya lihat banyak pihak orang ketiga ya. Di sini kalau saya lihat, sini ada satu ya teman-teman. Ini adalah pelakor ya. Di sini ada pelakor, adalah pihak orang ketiga. Ini adalah orang yang rambutnya ikal, rambutnya berkulit hitam. Ini orangnya nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu gemuk ya. Orangnya kurus langsing ya. Ini adalah orang yang benar-benar datang menghancurkan rumah tangga kalian.
ya, yang menyuka. Misalnya jika Anda tuh adalah orang show anjing, tapi jika Anda tuh adalah show anjing yang wanita ataupun perempuan, ya, ini adalah datang seorang pelakor yang ingin menghancurkan rumah tangga kalian, yang ingin selalu ingin PDKT ataupun deket-deketan dengan suami Anda ya teman-teman ya. Nah itu juga di satu sisi ya, satu sisi ya beginilah teman-teman. Nah ini adalah orang yang Anda sendiri, misalnya orang yang misalnya Anda adalah orang show anjing, pria atau laki-laki, ini adalah benar-benar ketulusan hati yang benar-benar mencintai Anda ya. Ini adalah istri ataupun pasangan Anda ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang benar-benar ingin hidup bersama dengan Anda walaupun memang statusnya itu dibuat gantung ya. Padahal sudah menikah dan menjadi suami istri. Ini adalah orang yang sangat cantik, cakep ya, rambutnya panjang, lurus ya, nggak terlalu tinggi, kurus lah ya, langsing ya. Nah, ini adalah orang yang sangat cantik sekali. Ini adalah pasangan Anda ataupun istri Anda ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya memang suatu ketulusan hati, suatu kebaikan hati ya, yang selalu membuat Anda tuh benar-benar tidak bisa menghargai ataupun tidak bisa tahu bahwa Anda itu adalah punya suatu pasangan yang memang benar-benar suatu kerendahan hati, ketulusan hati, yang ingin selalu hidup bersama dengan Anda dengan suatu keikhlasan yang sangat tinggi gitu ya. Tapi di sini kalau saya lihat ya, Anda adalah orang show anjing, adalah seorang pria, itu adalah orang yang hadir di keluarga Anda. Apalagi Anda adalah seorang anjing atau seorang show anjing, orang yang show anjing adalah seorang wanita ataupun perempuan. Ini adalah hati-hati dengan orang yang tadi pelakor yang saya bilang ya, karena memang itulah yang akan membuat Anda tuh tercerai-berai ya, putus hubungan dengan suami ya. Karena memang di sini satu-satunya tujuan itu adalah harta. Ini adalah harta ya teman-teman. Di sini kartu ini menunjukkan harta. Ini adalah kenapa bisa muncul pihak orang ketiga, karena memang mungkin satu ya dijodohkan, mungkin tidak selera ya, tidak selera dengan hubungan, kurang memang direstui tapi tidak selera ya. Terus yang kedua mungkin dari harta gono gini. Terus yang ketiga mungkin untuk hidup kebebasan ya, karena mungkin di sini ya banyak tuntutan keluarga mungkin. Jadi di sini teman-teman Anda lebih banyak dituntut untuk selalu menyenangi orang tua ataupun selalu mengerti dan perhatian dengan orang tua ya gitu ya. Itu coba di sini saya akan lihat dulu pesannya, mengatakan bahwa di sini kalau saya lihat di sini ada banyak suatu halangan ya. Nah, di sini ada suatu halangan ya. Di sini kalau saya lihat di sini memang banyak bagus yang banyak hal-hal yang tidak bagus yang selalu mencekam kehidupan Anda, keluarga Anda, percintaan Anda jadi tidak bagus ya. Karena memang di sini pasti selalu ada yang membuat keluarga kalian jadi sirik, cemburu ya. Karena memang di sini teman-teman, di sini saya akan mengatakan bahwa suatu hubungan itu tidak perlu dipamer-pamerkan ataupun ditunjukkan di sosmed ya, sosial media, karena memang di sini hanya akan mengundang kesyirikan, kecemburuan, iri hati dan tidak puas. Karena memang teman-teman di sini secantik-cantiknya rupawan seorang wanita, secakep-cakepnya, seganteng-gantengnya rupawan seorang pria, pasti ada satu sisi orang yang tidak suka dengan Anda, dengan hubungan Anda. Bukannya kita selalu memamerkan bahwa jika Anda mencintai saya, pajanglah foto saya di media sosial ya. Jika memang Anda tuh benar-benar bahagia dengan saya, pasanglah foto kita berdua supaya orang bisa melihat bagaimana kita terlalu hidup bahagia. Teman-teman di sini, itulah adalah salah satu hal yang bisa mengundang kesyirikan, kecemburuan ya. Karena memang
ya namanya manusia itu kan pasti selalu ada banyak cemburunya. Banyak orang bilang, kenapa sih dia selalu mendapatkan yang baik, kenapa aku selalu mendapatkan yang tidak baik. Nah itulah teman-teman penilaian seseorang ya, dari hal kesyirikan, kecemburuan, iri hati ya. Karena memang teman-teman di sini ya, foto itu bukanlah suatu hal yang bisa menunjukkan bahwa kalian itu bisa dinilai orang yang baik. Karena memang orang kalau benar-benar orang yang positif, orang hanya bisa menilai, oh dia sudah berkeluarga, dia sudah punya pasangan, dia udah punya anak, ya. Oh dia cuma bilang, oh mereka udah punya keluarga, udah menikah. Orang kalau misalnya benar punya hati yang baik, pasti mereka cuma bisa menilai begitu saja ya. Tapi kalau misalnya orangnya pici, lici, tidak baik ya, kejam orangnya, sirik dan cemburu hati dan lain-lain sebagainya, itu hanya teman-teman bisa mendapatkan apa? Mengundang kesirikan, berpikir untuk menutupi aura rezeki Anda, berpikir untuk menutup supaya Anda tuh tidak bisa punya pasangan, ya ditutupi segala hal yang tidak baik. Nah, jadi teman-teman di sini ya mungkin ya bagaimanapun ya mungkin semua kembali kepada Anda ya teman-teman. Karena memang di situ satu sisi ya Anda lebih banyak menguji pasangan Anda ya. Menguji sampai dia pasangan Anda tidak tahan ya, akhirnya terjadilah sesuatu hal yang begini ya. Ada sesuatu hal yang memang ini sengaja untuk supaya sengaja sensitif, sengaja posesif ya, sengaja agresif sampai ditanya-tanya, sini aku mau lihat HP kamu, ada sesuatu nggak? Atau enggak kamu lagi ngechat sama siapa, kamu lagi telepon sama siapa gitu ya teman-teman. Ya mungkin dalam hal percintaan mungkin selalu ada bergejolak perasaan ya, ada pihak orang ketiga, suka main-main mata ya. Di sini ya kembali saya akan bilang ya teman-teman, suatu sifat kebiasaan tuh orang show anjing ya di bulan 11 ini, ubahlah menjadi hal yang baik. Jangan selalu banyak menuntut, tetapi ubahlah dari diri Anda sendiri supaya menjadi lebih baik lagi, supaya pasangan Anda bisa kembali normal kepada Anda. Kita jangan terlalu banyak memaksa, banyak menuntut, dan jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Karena memang tidak semua orang tuh salah kepada mereka, tapi salah juga ada pada diri kita sendiri ya teman-teman ya. Nah jadi di sini ya kembalilah Anda berpikir positif, kembalilah berpikir bahwa Anda tuh ada salah atau tidak, dan memang tidak ada salah ataupun memang beberapa ada kesalahan, mungkin yang Anda minta rujukan kembali, berbicara kembali hal yang baik supaya Anda bisa kembali normal, merujukkan kembali supaya selalu mendapatkan suatu hal yang baik dalam berpasangan ataupun berhubungan ya. Oke, di sini teman-teman udah cukup paham ya. Di sini sekarang saya akan melanjutkan kartu ketiga, yaitu pencerahan aura ataupun kesehatan Anda. Nah, jadi di sini teman-teman ketika kartunya udah saya buka, nah ini adalah suatu rencana dan tujuan Anda. Di bulan 11 ini banyak sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi jatuh bangun ya. Nah, ini adalah suatu harta ataupun suatu saudara ya menghampiri Anda. Nah, jadi di sini dua kartu ini mengatakan bahwa Anda itu di bulan 11 ini Anda jangan membuat kesehatan Anda lebih memburuk ya, karena di sini yang di satu sisi penerawangan saya dikasih gambaran bahwa Anda itu jangan suka berjudi, Anda tuh juga jangan suka main mabuk-mabukan, suka minum bir ya sampai mabuk. Anda juga jangan selalu suka main mata ataupun keluar berhuru-hara dengan teman-teman ya, teman lama atau teman yang lain. Karena memang disitulah Anda dimanfaatkan dan dirugikan orang lain ataupun teman-teman Anda. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat, lakukanlah pencerahan aura dengan mandi bunga. Terus juga Anda buatlah suatu mungkin suatu hal yang memang bisa membuat Anda tuh lebih membaik lagi ya. Karena memang di sini di bulan 11 ini tidak ada suatu hal yang memang membuat Anda tuh lebih baik, tapi membuat Anda lebih banyak frustasi dan stres. Karena memang Anda tidak bisa mengubah kebiasaan Anda,
selalu menghampiri dan selalu menghantui Anda hal yang nggak baik ya. Nah, jadi di sini jagalah kesehatan Anda, jangan sampai Anda menghabiskan uang lagi. Terus juga di situ satu sisi, Anda lebih banyak berdoa dan banyak bersyukur, mintalah petunjuk dari Tuhan, supaya Anda diberikan keberkahan dan Dewa penolong. Karena memang di bulan 11 ini, lebih banyak ujian dan cobaannya, ya. Lebih banyak 95%-nya hal yang nggak baik, 5% ada hal yang baik, tapi di situ Anda sendirilah yang memegang prinsip dan selalu memegang kunci kemenangan, karena memang Anda sendirilah yang ingin selalu diberi kesempatan untuk selalu membuka hati untuk mengubah semua kebiasaan ya. Jadi di sini teman-teman di bulan 11 ini bukan suatu hal yang nggak baik bisa mendapatkan sesuatu yang baik, karena memang hal yang tidak baik pasti bisa berubah menjadi hal yang baik, tergantung dari cara berpikir dan cara kita selalu bagaimana untuk mengambil keputusan. Oke, teman-teman di sini udah cukup paham dan cukup tahu ya untuk orang rasio anjing ini di bulan 11 itu bagaimana. Percaya atau tidak percaya, Anda sikapilah dengan baik ya. Berpikir positif. Jika Anda memang sesuai dengan apa yang saya omongin, ubahlah sesuatu hal yang baik ya. Anda bisa mencari saya untuk solusi kemudahan. Jadi di sini teman-teman jangan lupa berpikir positif dan berpikir selektif dalam hal keuangan ya. Tetaplah berpikir hal yang baik, mengubah kebiasaan ya, supaya tidak menghantui Anda untuk di bulan 11 selama 1 bulan ke depan. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup paham dan cukup dimengerti. Saya Evan Jaya, mohon pamit. Sekian dan sampai jumpa.